Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Anggraini, NIM 20SA1238, akan mempresentasikan hasil tugas resum matkul Aljabar Linear Matrix. Ya, yang pertama itu ada materi tentang aljabar linear dan matrix. Pengertian aljabar atau secara aljabar. Aljabar itu berasal dari bahasa Arab al-jabr, yang berarti pengumpulan bagi yang rusak, adalah salah satu bagian dari bidang matematika yang luas, bersama-sama dengan teori bilangan, geometri, dan analisis. Aljabar adalah ilmu yang mempelajari simbol-simbol matematika dan aturan untuk memanipulasi simbol-simbol ini. Aljabar adalah benang pemersatu dari hampir semua bidang matematika. Kata aljabar digunakan dalam hal-hal yang lebih spesifik. Jenis khusus dari objek matematika dalam aljabar abstrak disebut aljabr. Kata ini digunakan misalnya dalam ungkapan aljabar linear. Aljabar linear adalah bidang studi matematika yang mempelajari sistem persamaan linear dan solusinya, vektor serta transformasi linear, matriks, dan operasinya juga merupakan hal yang berkaitan erat dengan bidang aljabar linear. Yang kedua, ada alasan belajar aljabar linear dan matriks. Contoh penerapan aljabar linear dan matriks dalam bidang informatika yaitu untuk transformasi linear dalam game animasi untuk pembelajaran persamaan kurva. Yang kedua, rancang bangun aplikasi search engine tafsir Al-Quran menggunakan teknik text mining dengan algoritma VSM atau Vector Speech Model. Yang ketiga, model vektor dan matriks dari dokumen serta sudut antara dua vektor dan dua subruang untuk menduga dini plagiarisme dokumen. Yang keempat, pengembangan aplikasi web-based documents similarity measure menggunakan mode ruang vektor pada dokumen berbahasa Indonesia. Selanjutnya, SPL atau sistem persamaan linear. Sederhana dan kompleks dengan M persamaan dan N adalah variabel. System of linear equation and matrix introduction. A system of equation such as. Jadi di sini ada dua SPL. Di sini ada dua SPL. Ini dua SPL yaitu dimana terdiri dari dua variabel yaitu 5x plus y sama dengan 3 dan yang satunya 2x min y sama dengan 4. Setelah itu kita buat matriks. Matriksnya itu terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Ini matriksnya. Selanjutnya, introduce to system of linear equation. Linear equation itu sebuah untuk mencari sebuah linear. Jadi OBE, mencari OBE. Contoh kita masuk ke contoh ya. Contoh persamaan linear itu ada x plus 3y sama dengan 7. Maaf. X plus 3y sama di mana x plus 3 di sini ada x plus 3y sama dengan 7, y sama dengan setengah x plus 3z plus 1 disederhanakan. Terus ada x1 min 2 x2 min 3 x3 plus 4x sama dengan 7. Nih. Terus kita lanjut ke contoh yang bukan termasuk suatu persamaan linear. Jadi ini tuh bukan termasuk
persamaan linear karena terdapat akar sehingga tidak bisa diselesaikan. Sedangkan contoh yang selanjutnya, karena terdapat dua variabel yang sama sehingga tidak dapat disebut dengan persamaan. Dan yang terakhir ada sin x, yaitu. Kemudian yang kedua ada finding a solution set atau himpunan dari solusi persamaan linear. Contohnya yaitu di sini ada 4x min 2y sama dengan 1. Solusi dari persamaan tersebut adalah misalkan x-nya itu dijadiin t, terus y sama dengan, berarti yang dipertanyakan kan y, sehingga min 2y sama dengan 1 min 4x. Y sama dengan 1 dikurangi 4x per min 2 sama dengan 2x min setengah. Misalkan sekarang mencari nilai x-nya. Y sama dengan, misalkan y sama dengan s, maka x sama dengan titik. Berarti 4x min 2y sama dengan 1. 4x sama dengan 1 plus 2y. Sehingga x sama dengan 1 per 4 ditambah 2 per 4 y sama dengan 1 per 4 ditambah setengah y. Sehingga solusinya adalah x sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 2s. Ini solusinya. Selanjutnya, contoh selanjutnya menggunakan pemisalan. Misalnya t sama dengan 3. Di sini misal t sama dengan 3. Terus y sama dengan 3. Berarti yang dipertanyakan kan x-nya, y-nya. Maaf. Jadi contohnya gini, t sama dengan 3. X sama dengan 3. Jadi t sama x itu sama. Kemudian yang dicarikan y. Berarti y sama dengan 2x min setengah. Y sama dengan 2 kali 3 dikurangi setengah. 2 kali 3 itu kan 6 dikurangi setengah sama dengan, kita samakan penyebutnya. Sehingga hasilnya 11 per 2. Selanjutnya kita membahas tentang linear system SPL. Linear system SPL. SPL dibagi menjadi 2, yaitu SPL yang mempunyai solusi walaupun hanya satu solusi disebut konsisten, dan SPL yang tidak mempunyai solusi disebut inkonsisten. Contoh mencari dan mengetahui apakah SPL tersebut mempunyai solusi atau tidak, yaitu dengan cara A1x ditambah B1y sama dengan C1. A1 kali B1 bukan 0 atau 0. Terus yang kedua, A2x plus B2y sama dengan C2. A2 kali B2 itu bukan 0. Terus selanjutnya, untuk mencari SPL tersebut mempunyai solusi atau tidak, yaitu bisa dengan mengilustrasikan sebagai gambar berikut. Jadi kalau misalnya garis 2 ini yang sejajar itu tidak ada solusinya. Terus kalau bertemu ada titik tengahnya itu mempunyai satu solusi, dan yang terakhir itu mempunyai solusi banyak. Kesimpulannya, solusinya yaitu apakah mempunyai satu solusi atau tidak mempunyai solusi atau bahkan mempunyai banyak solusi. Jadi ada 3 kemungkinan solusi yang dimiliki SPL. Dari materi yang sudah dibahas sehingga
apabila mempunyai persamaan linear sebanyak M sama dengan persamaan dan variabel sebanyak N, sehingga bentuk umum SPL adalah ini. Jadi A A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah titik-titik ditambah A1N XN sama dengan B1, di mana A11 itu A di baris 1 kolom 1, kemudian A12 yaitu A di baris 1 kolom 2, dan seterusnya. Terus yang selanjutnya sebuah yang kedua ada tentang sistem persamaan linear Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan SPL dan SPL homogen. Elementary row, jadi operasi baris elementer atau OBE itu merupakan sebuah operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks. OBE dapat digunakan untuk menentukan inverse suatu matriks dan menyelesaikan suatu sistem persamaan linear SPL dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah-langkah dalam operasi baris elementer atau OBE itu yang pertama, baris dikalikan dengan konstanta tak nol. Yang kedua, menukarkan posisi dua baris. Yang ketiga, menjumlahkan kelipatan satu baris ke baris lain dengan konstanta tak nol. Kita contohnya ya. Misalkan di sini itu ada sebuah persamaan linear. Itu sebuah persamaan linear. 3 persamaan linear. Yaitu X plus Y plus 2Z sama dengan 9, 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1, 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0. Sehingga kita buat matriksnya yaitu X plus Y plus 2Z sama dengan 9, di mana terdapat 1Y, 1X, 1Y, dan 2Z sama dengan 9. Selanjutnya di baris kedua itu ada 2X, ditulis 2 konstantanya, 4Y konstantanya 4, min 3Z konstantanya min 3, hasil B-nya 1. Kemudian baris ketiga ada 3X konstantanya itu 3, 6Y konstantanya itu 6, min 5Z itu konstantanya 5 sama dengan 0. B-nya adalah 0. Kemudian kita mencari R sama dengan ini dinolkan, di bawah angka 1 itu dinolkan, jadi sehingga R2 sama dengan min 2 R1 ditambah R2, jadi sehingga menghasilkan seperti ini, seperti 1 tetap 1 diturunkan, 1 tetap 1, 2 tetap 2, 9 tetap 9. Karena yang diubah itu R2, berarti kan baris kedua, berarti otomatis yang ini diubah. Nah, sehingga dihasilkan 0. Min 2 R1 tambah R2. Min 2 kali 1 ditambah 2 sama dengan 0. Min 2 kali 1 ditambah 4. Hasilnya 2. Min 2 kali 2 ditambah min 3. Hasilnya min 7. Min 2 kali 9 ditambah 1, hasilnya min 17. Begitupun seterusnya. Setelah itu kita lanjut di bawahnya baris ketiga. Baris ketiga itu baris ketiga kolom 1 itu harus 0. Berarti kita caranya sama seperti yang tadi. Yaitu
R3 sama dengan min 3 R1 ditambah R3. Di mana min 3 ini kebalikan dari angka 3. Sehingga diperoleh 1129 baris pertamanya, baris keduanya kita turunkan, baris ketiga berarti kita masukkan rumus min 3 R1 itu kan 1 ditambah 3 sehingga 0, min 3 R1 tambah R3, min 3 kali 1 ditambah 6 sehingga 3, min 3 kali 2 ditambah min 5 sehingga min 11, dan min 3 kali 9 ditambah 0 sehingga hasilnya min 27. Selanjutnya kita rubah yang di bawah ini, angka 3 ini menjadi 0 dengan cara dikalikan R3 sama dengan min 3 kali R1 ditambah R3 sama seperti yang tadi. Sehingga hasilnya tetap yang baris pertama dan baris kedua diturunkan. Yang baris 3 masukkan ke rumus. Setelah itu hasilnya seperti yang sehingga hasilnya seperti ini. Maaf. Selanjutnya kita ubah di baris pertama di baris pertama menjadi di kolom kedua menjadi 0. Itu dengan cara sama seperti tadi, yaitu dengan dikurangi 11/2. Selanjutnya di yang ke baris pertama kolom kedua itu kan baris pertama kolom kedua itu kan dicari 0. Yang baris pertama di kolom kedua, di baris pertama itu di kolom kedua itu kan mengganti supaya 0, yaitu dengan cara seperti tadi caranya. Terus sehingga dihasilkan seperti tadi caranya, sehingga menghasilkan X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Jadi ini adalah hasil dari operasi baris elementer. Selanjutnya kita bahas tugasnya. Jadi ada tugas kan. Kita bahas tugas individu. Jadi di sini terdapat 3 variabel dan 3 persamaan. Sehingga matriksnya itu 2. Apabila yang tidak ada nilainya maka dianggap 0. Jadi 2, 0, 2, 1, 3, min 1, 4, 7, 6, 1, min 1, dan 0. Kemudian kita lakukan operasi baris elementer, yaitu menghasilkan dengan cara R1 sama dengan setengah R1, dimana kita akan mengubah angka 2 itu menjadi angka 1 di baris pertama, itu dengan cara R1 sama dengan setengah R1, sehingga hasilnya 101 setengah, dan di bawahnya baris kedua dan baris ketiga sama sama tetap diturunkan. Terus selanjutnya kita akan mengubah angka 3 menjadi 0. Kenapa mengubah angka 3 menjadi 0? Karena di aturan dalam OBE itu angka 1 di bawahnya itu harus 0. Sehingga kita peroleh rumus R2 sama dengan min 3
R1 ditambah R2. Min 3 itu kebalikan dari angka 3 sehingga kita bisa mendapatkan 0. Kemudian baris pertama kita turunkan, baris kedua kita masukkan rumus-rumusnya. Setelah itu hasilnya itu 0, min 1, 1, 11 per 2. Kemudian baris ketiga kita turunkan. Selanjutnya kita akan mengubah baris ketiga agar menjadi baris ketiga kolom ke-1 agar menjadi bilangan 0 dengan cara sama mencari rumus. Berarti R3 sama dengan min 6 R1 ditambah R3 seperti ini, sehingga hasilnya yang di baris pertama tetap sama, di baris kedua tetap sama, dan di baris ketiga kita masukkan ke rumus. Jadi nilai yang ini nilai yang ini kita masukkan ke rumus sehingga diperoleh 0, 1, min 7, min 6 per 2. Kemudian kita pindah ke kolom kedua, di mana di baris kedua itu kan min 1. Kita ubah menjadi 1 positif dengan cara R2 sama dengan min 1 R2. Setelah itu baris pertama tetap sama, baris kedua kita ubah kan, tadi masukkan rumusnya 0, 1, min 1, min 11 per 2. Kenapa harus positif? Karena itu termasuk bilangan matriks diagonal, sehingga matriks diagonal itu kan nilainya 1, 1, 1, dan itu miring, sehingga harus dihilangkan negatifnya. Setelah itu kita rubah di baris ketiga. Karena di baris pertama sudah 0, sehingga kita rubah tinggal di baris ketiga kolom kedua dengan cara R3. Ini R3 sama dengan min 1 R2 ditambah R3. Sehingga diperoleh baris pertama tetap, baris kedua tetap, dan baris ketiga kita masukkan ke rumus. Sehingga hasilnya 0, 0, min 6, 5 per 2. Selanjutnya kita akan mengubah di baris ketiga kolom ketiga menjadi nilai 1 dengan cara R3. Ini rumusnya R3 min 1 per 6 R3. Kenapa dikalinya min 1 per 6? Karena di sini ada min 6. Nah, kita ini akan mengubah min 6 ini menjadi angka 1, yaitu dengan cara min 1 per 6 dikali R3. Sehingga baris pertama tetap ditulis, baris kedua tetap ditulis sama, dan baris ketiga kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga hasilnya 0, 0, 1, min 5 per 12. Selanjutnya kita akan merubah baris kedua dan kolom ketiga dengan rumus seperti ini. Jadi R2 sama dengan 1 kali R3 ditambah R2. Kemudian kita masukkan, baris pertama tetap sama, baris kedua kita masukkan ke dalam rumus, sehingga memperoleh 0, 1, 0, min 71 per 12. Selanjutnya baris ketiga tetap sama. Kemudian kita merubah di baris pertama kolom ketiga. Itu menjadi nilai 0 dengan cara nih, R1 sama dengan min 1 R3 ditambah R1. Sehingga baris pertama kita masukkan ke dalam rumus, sehingga memperoleh 1, 0, 0, 11 per 12. Sedangkan di baris kedua dan ketiga itu sama. Jadi X1 itu menghasilkan 11 per 12, dan X2 itu min 71 per 12, dan X3 itu min 5 per 12. Seperti itu.
Sekarang kita lanjut ke matriks ekselon baris tereduksi. Jadi, jika ada baris yang tidak semua 0, maka elemen pertama yang bukan 0 harus bilangan 1. Ini disebut dengan utama 1. Yang kedua, baris yang semua 0 harus pada bagian bawah. Elemen pertama yang bukan 0 pada baris di bawahnya harus di sebelah kanan 1. Pada setiap kolom yang memiliki utama 1 harus memiliki 0 pada tempat lainnya. Jika hanya terpenuhi 1-3, maka disebut matriks ekselon baris atau row ekselon form. Contoh gambar. Ya, ini contohnya. Jadi, ini kan row baris, berarti kan baris yang jika hanya terpenuhi 1-3, maka disebut matriks ekselon baris. Berarti kan ini, di sini ada 1, 4, min 3, dan 7. 0, 1, 6, 2, 0, 0, 1, 5. Kemudian kita ini juga contoh row ekselon form dan reduction row ekselon. Ini merupakan contohnya. Dan ini pun merupakan reduction row ekselon. Jadi yang atas itu merupakan row ekselon dan yang bawah itu merupakan reduction row ekselon. Selanjutnya kita lanjut ke materi tentang sistem persamaan linear eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan SPL metode. Di sini elimination ya metode. Jadi kita akan mengeliminasi sebuah matriks. Caranya itu dengan ini contoh augment matrix ya. Jadi contohnya itu 0, 0, min 2, 0, 7, 12, 2, 4, min 10, 6, 12, 28, 2, 4, min 5, 6, min 5, min 1. Terus solusinya itu kita menggunakan metode elimination OBE, operasi baris elementer, yaitu kita tukarkan. Yang cara pertama itu kita tukarkan. Jadi matriks yang ini, matriks ini pada baris pertama kita tukarkan dengan matriks ini pada baris pertama kita tukarkan dengan baris kedua sehingga memperoleh seperti ini. Selanjutnya dari matriks ini kita ubah di angka 2 itu menjadi angka 1 dengan cara dikalikan setengah R1. Nih rumusnya. Sehingga menghasilkan seperti matriks ini. Selanjutnya kita ubah angka 1 di bawah angka 1 itu 0. Nah, di sini kan sudah, berarti kita lakukan di baris selanjutnya, berarti baris ketiga. Kita masukkan rumusnya yaitu dengan min 2 R1 ditambah R3 sehingga diperoleh seperti matriks ini. Selanjutnya kita ubah di baris ketiga kolom kedua menjadi nilai 0 dengan cara maksudnya di kolom kedua baris ketiga baris kedua kolom ketiga kita ubah menjadi angka 1 karena ini kan udah 0 semua, jadi kita tinggal kali yang di sebelahnya sehingga menghasilkan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengubah baris ketiga kolom ketiga itu menjadi nilai 0. Gimana caranya? Yaitu dengan rumus ini min 5
R2 plus R3. Sehingga diperoleh seperti ini. Maaf. Sehingga diperoleh seperti ini. Selanjutnya kita akan mengubah nilai di baris kedua itu dengan cara 2 kali R2 kita masukkan sehingga diperoleh seperti ini. Selanjutnya kita ubah min 5 menjadi min 6 menjadi 0. Itu dengan cara min 6 R3 ditambah R1. Di baris ke-1 kolom ketiga itu kita ubah menjadi 0. Itu dengan cara min 6 R3 plus R1. Dan kita akan merubah min 7/2 itu menjadi 0 dengan cara 2/7 R3 ditambah R2. Ini rumusnya. Sehingga diperoleh seperti matriks di bawah ini. Setelah itu, catatan. Prosedur proses row echelon form and is called Cauchy elimination. Gauss-Jordan elimination. Terus yang kedua, prosedur a matrix in reduction row echelon form is called Gauss-Jordan elimination. Selanjutnya contoh keempat, menggunakan Gauss-Jordan elimination. Di sini itu ada 6 variabel, 4 persamaan. Kita masukkan matriksnya. Kita buat matriksnya seperti ini. Setelah itu kita lakukan eliminasi dengan cara OBE. Kita masukkan eliminasi dengan cara OBE. Setelah itu ini sehingga diperoleh seperti ini. Kan tadi udah dibahas ya tentang OBE, elimination OBE itu gimana sehingga menghasilkan seperti ini. Jadi x1 plus 3x2. Kenapa ini 3? Karena di sini itu di baris 1 kolom 2 itu angkanya 3 sehingga 3x2 terus di sebelahnya itu kan 0 sehingga nggak usah ditulis. Terus di baris keempat di baris pertama kolom keempat itu 4, jadi 4x4 ditambah di baris ke pertama kolom kelima itu 2x 5 dan di baris pertama kolom ke-6 itu adalah 0 sehingga tidak ditulis dan hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua itu kan di baris kedua kolom pertama dan baris kedua kolom kedua itu kan 0 sehingga tidak usah ditulis. Dan di baris kedua kolom pertama kolom ketiga itu kan x 1. Jadi x3 plus 2x plus 4. Itu duanya itu dapat dari ini. Nah, itu seterusnya kan 0 dan hasilnya 0. Selanjutnya di baris ketiga itu kan sampai kolom ke-5 itu 0. Jadi tulisin 0 sehingga tersisa 1 itu kan di kolom ke-6 sehingga x6 sama dengan 1/3 sehingga diperoleh x1 sama dengan min 3x2 min 4x4 min 2x5. Kenapa itu? Karena kita pindah ruas sehingga memperoleh seperti itu. Positif menjadi negatif, sebaliknya pun negatif menjadi positif apabila dipindah ruang. Kemudian yang x3 sama dengan min 2x4 dan x6 sama dengan 1/3. Jadi 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6 itu hasilnya 0. Terus kita kasih contoh di example kelima ya. Di sini
sama seperti example keempat. Tapi di sini tuh dengan cara back substitution. Jadi kita substitusikan. Jadi hasil yang tadi di example 4 itu kita masukkan ke example 5. Yang step pertama itu nilainya kita masukkan, setelah itu kita substitusikan. X6 sama dengan 1/3, kita substitusikan sehingga hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita substitusikan X3 sama dengan min 2 X4 ke first equation sehingga diperoleh min 3x2 min 4x4 min 2x5 x3 min 2x4 x6 1/3. Ini hasilnya. Selanjutnya di step ketiga, apabila x2 sama dengan x4 dan x5, maka kita misalkan x2 itu dengan R, x4 itu dengan S, dan x5 itu dengan T, sehingga diperoleh x1 sama dengan min R, min 4S, min 2T, dan x2 itu sama dengan R, x3 sama dengan min 2S, x4 sama dengan S, dan x5 sama dengan T, dan x6 sama dengan 1/3. Selanjutnya kita ke contoh 6, yaitu tentang Gauss-Jordan elimination. Di sini ada sebuah persamaan, 3 persamaan yang terdiri dari 3 variabel. Kita buat matriksnya. Kemudian kita kita gunakan operasi baris elementer. Oke, sehingga memperoleh seperti ini. Selanjutnya kita tulis variabel menjadi persamaan seperti ini. X plus Y plus 2Z sama dengan 9, Y min 7/2Z sama dengan min 17/2, Z sama dengan 3. Sehingga bakal diperoleh X sama dengan, kita pindah ruas semuanya seperti ini. X sama dengan min 9, X sama dengan 9 min Y min 2Z, dan Y sama dengan min 17/2 plus 7/2Z, dimana terus kemudian yang Z itu 3, sehingga diperoleh X sama dengan 3 kurangi 9, terus Y sama dengan 2, Z sama dengan 3, sehingga X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Selanjutnya kita ke soal di sini soalnya terdiri dari 3 persamaan dan 3 variabel, yaitu seperti ini. Kemudian kita buat matriksnya. Matriksnya yaitu 1, 1, 2, 8, min 1, min 2, 3, 1, 3, min 7, 4, 10. Kemudian kita eliminasi dengan operasi baris elementer. Seperti itu, dengan cara seperti itu, sehingga diperoleh hasil akhir seperti ini. Kemudian setelah itu kita masukkan nilainya. Berarti kan itu di situ 1003. Berarti yang ada nilainya itu X1 sama dengan 3. Terus yang kedua ada X2 sama dengan 1, dan yang ketiga ada X3 sama dengan 2. Seperti itu. Selanjutnya kita ke SPL homogen. Ya, SPL homogen. Ini adalah rumus umumnya.
kita langsung ke contohnya. Misalnya ini terdiri dari 5 variabel dan 4 persamaan, sehingga matriksnya seperti ini. 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 sehingga diperoleh variabelnya x1 ditambah x2 ditambah x5 sama dengan 0, x3 tambah x5 sama dengan 0, x4 sama dengan 0, sehingga x1 sama dengan min x2 min x5, x3 sama dengan min x5, x4 sama dengan 0. Kita langsung ke contoh soal. Di sini contoh soalnya terdiri dari 3 variabel dan 3 persamaan. Kita buat matriksnya. Setelah itu, kita lakukan operasi baris elementer dengan menukarkan baris pertama dengan baris kedua sehingga diperoleh seperti ini. Selanjutnya kita ubah di bawahnya angka 1 itu kita ubah jadi 0 dengan masukkan rumus min 2R plus R2 sehingga diperoleh 1 2 0 0. Baris pertama tetap diturunkan. Yang kita ubahkan di baris kedua sehingga baris kedua kita masukkan dengan rumus sehingga mendapatkan 0 min 3 3 0. Di baris ketiga kita masukkan seperti biasa. Selanjutnya kita akan merubah min 3 menjadi 1 dengan cara dikalikan, yaitu dikalikan min 1/3 R2. Kenapa min 1/3? Karena min 3 kali min 3 akan menghasilkan 1. Seperti itu. Ya, min dengan min kan hasilnya positif. Seperti itu. Terus kita turunkan, baris pertama tetap sama, baris pertama. Baris kedua kita masukkan rumus. Setelah itu baris ketiga tetap. Setelah itu kita akan menukarkan baris kedua dengan baris ketiga. Setelah itu diperoleh seperti ini yang saya lingkari. Kemudian kita masukkan ke rumus untuk menghilangkan R2 yang di angka 1 itu, yang angka 1 di kolom ketiga di baris kedua menjadi 0 dengan cara min 1 R3 plus R2 sehingga diperoleh baris pertama tetap 1 2 0 0. Baris kedua kita rubah dengan memasukkan rumus menjadi 0 2 0 0. Di baris ketiga kita tetap 0 1 min 1 0. Selanjutnya kita akan merubah di baris kedua kolom kedua menjadi angka 1 dengan cara dikalikan setengah R2 sehingga diperoleh ini ya, rumus ini kita masukkan, baris ke-1 tetap sama, kita turunkan, di baris kedua kita masukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh 0 1 0 0 dan di baris ketiga tetap sama. Selanjutnya kita ubah di baris pertama kolom kedua menjadi nilai 0 dengan cara memasukkan rumus ini min 2 R2 ditambah R1 sehingga di baris pertama itu kita masukkan dengan rumus diperoleh 1 0 0 0. Di baris kedua kita sama, di baris ketiga pun sama. Selanjutnya kita akan merubah di baris ketiga kolom kedua dengan rumus seperti ini. Min 1 R2 ditambah R3. Berarti kan kita berarti setelah itu kan kita turunkan. Di
baris pertama kita turunkan, baris kedua kita turunkan, dan baris ketiga kita masukkan ke rumus, sehingga diperoleh 0, 0, min 1, 0. Selanjutnya, kita akan merubah min 1 itu menjadi 1 dengan cara min 1 dikali R3. Sehingga R1 kita turunkan, R1 kita turunkan, terus R2 kita turunkan, dan R3 kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga diperoleh X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Terus selanjutnya kita masuk ke meeting keempat, yaitu matrix dan matrix operation. Matrix notation and termology itu suatu matrix adalah susunan persegi yang di dalamnya ada array of number. The number in the array are called the entries in the matrix. Nah, contoh matriksnya itu 1, 2, 3, 0, min 1 sama 4. Itu ukurannya 3 kali 2, di mana 3 baris dan 2 kolom. Selanjutnya 2, 1, 0, min 3, di mana 1 baris 4 kolom. Selanjutnya 3 kali 3, di mana ada 3 baris dan 3 kolom. Dan selanjutnya ada 2 baris dan 1 kolom, dan selanjutnya ada 1 baris 1 kolom. Untuk menghitung ukuran matriks, yaitu baris dan kolom, notasi secara umum dari sebuah matriks itu dinotasikan dengan huruf besar. Jadi contohnya ini, contoh matriksnya ini disebut matriks A, seperti itu. Terus kita A1, A11, A12, A13, A114, dan seterusnya itu termasuk elemen, dan itu tergantung sehingga ukurannya itu 3 kali 4. Di sini tuh 3 baris, terdapat 3 baris dan 4 kolom. Selanjutnya untuk baris dinotasikan dengan I dan kolom dinotasikan dengan J, sehingga elemen dari matriks yaitu A, I, J. Untuk menyatakan elemen itu menggunakan huruf kecil, tetapi untuk menyatakan matriks, nama matriks itu menggunakan huruf besar. Secara general untuk menyatakan baris yaitu dengan menggunakan M, dan untuk menyatakan kolom menggunakan N. Sehingga rumus umumnya yaitu A sama dengan A11, A12, titik-titik sampai A1N, dan A21, A22, A2 sampai dengan A2N, dan selanjutnya sampai AM1, AM2, dan AMN. Tuh. Notasi lain yang menyatakan dari matriks tersebut yaitu matriks yang disimbolkan dengan A besar IJ. A menyatakan matriksnya, IJ itu menyatakan elemen dari suatu matriks A di mana elemennya berada di baris itu I dan di kolom itu J. Sehingga sebagai contoh A besar IJ sama dengan A kecil IJ. Dan ini contoh matriks dengan ukuran 2 kali 2. Kemudian untuk matriks, berarti kan sehingga matriks A11 itu kan 2, A12 itu min 3, A21 itu 7, dan A22 itu 0. Untuk matriks dengan ukuran N baris dan juga N kolom yang sama maka disebut dengan square matrix of order N. Untuk elemen-elemen itu juga sama banyak baris N. Banyaknya kolom sehingga ukuran adalah N kali N. Kemudian untuk A1, A2, 2, sampai seterusnya sampai ANN disebut dengan main diagonal. Jadi yang dilingkarin ini nih disebut main diagonal. Jadi ini disebut main diagonal. Selanjutnya ke operasi on matrix. Persamaan dua matriks jadi ada 2 buah matriks dinyatakan sama apabila memiliki ukuran yang sama dan elemen yang sama. Contohnya kayak misalnya A sama dengan 213X. Ini kan 2 baris 2 kolom. Terus B terdapat 2 baris 2 kolom.
C terdapat 2 baris 3 kolom. A dan C itu bukan termasuk sebuah operasi matriks, tetap bukan termasuk sebuah operasi matriks, jadi tidak bisa ditambahkan atau dikali. Kalau A sama B itu bisa ditambahkan ataupun dikali, sehingga X di sini bisa dinyatakan dengan 5. Seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan kan dari 3 matriks ini bahwa matriks A dan B itu tidak akan sama dengan matriks C karena beda ukuran yang pertama. Terus A tidak sama dengan C dan B tidak sama dengan C karena dilihat dari ukurannya saja sudah berbeda sih. Untuk matriks A dan B itu dinyatakan sama karena ukurannya sama dan apabila elemennya sama jika X sama dengan 5. Definisi kedua adalah untuk operasi penjumlahan dua matriks. Jadi apabila mempunyai dua matriks dan akan dijumlahkan atau menguranginya. Untuk melakukan operasi penjumlahan itu menggunakan sum A plus B atau pengurangan difference A min B ini, dan apabila kedua matriks memiliki ukuran sama, apabila ukurannya berbeda maka kedua matriks tidak bisa ditambahkan maupun dikurangi. Cara menjumlahkannya yaitu dengan posisi elemen yang satu, yaitu baris ke-1. Untuk matriks A itu akan dijumlahkan dengan elemen pertama baris pertama di matriks B. Sehingga in matrix notation-nya jika A sama dengan A, A IJ dan B sama dengan B kecil IJ have the same size, sehingga dapat dinotasikan untuk penjumlahan dan pengurangan seperti ini. A plus B terus buka kurung tutup kurung IJ sama dengan buka kurung A besar IJ ditambah B besar IJ sama dengan A kecil IJ ditambah B kecil IJ, dan yang pengurangan pun sama. Kita masuk ke contoh. Contohnya itu ada 3 matriks. Itu yang pertama itu ada 3 kali 4 di mana 3 baris 4 kolom. Yang kedua 3 kali 4 di mana 3 baris 4 kolom, dan yang ketiga itu ada 2 kali 2 di mana 2 baris 2 kolom. Sehingga yang dapat dijumlahkan atau dikurangi itu di matriks A dan matriks B karena mempunyai ukurannya sama, sedangkan matriks C itu tidak mempunyai ukurannya sama. Sehingga diperoleh seperti ini. A plus B, A min B. Selanjutnya operasi selanjutnya adalah produk scalar multiply, perkalian suatu matriks dengan bilangan skalar. Dalam kurung C A besar tutup kurung IJ sama dengan C dalam kurung A besar tutup kurung IJ sama dengan C A kecil IJ. Contoh, ada tiga matriks, sebuah matriks A, B, C mempunyai dua skalar. A-nya itu punya dua skalar, B-nya itu punya min 1, skalarnya min 1, dan C-nya itu skalarnya sepertiga. Sehingga diperoleh 2A min B plus sepertiga C sama dengan 2A ditambah min 1B ditambah 1/3 C. Sehingga kita masukkan matriksnya. Kan kita udah dikalikan nih, 2 matriks A dikali dengan 2, matriks B dikali dengan min 1, matriks C dikali dengan 1/3. Sehingga kita peroleh 468, 262 ditambah 0, min 2, min 7, 1, min 3, 5, ditambah 3, min 2, 1, 104. Menghasilkan 7, 2, 2, 4, 3, 11. Selanjutnya, sehingga is the linear combination of A, B, dan C with scalar convention 2, min 1, n 1/3. Terus operasi produk
adalah perkalian dari dua matriks. Jika dua buah matriks dikalikan memiliki ukuran yang ada di kolom pada matriks pertama akan sama pada baris yang ada di matriks kedua. Contohnya seperti ini. Matriks A ini kan terdiri dari dua baris 3 kolom, dan matriks B 3 baris 4 kolom, di mana di matriks pertama itu ada 3 kolom dan di matriks kedua itu ada 3 baris, sehingga itu sama, disebut inside dan menghasilkan outside. Berarti tinggal sisanya untuk perkalian itu jadinya matriksnya itu 2 kali 4 seperti itu. Kita langsung ke contohnya itu nih, kita masukkan kan matriks ini dikali dengan matriks A dikali dengan B, sehingga diperoleh seperti ini. A kali B. Selanjutnya kita ke partition matrix, mempartisi dari suatu matriks menjadi submatriks yang lebih kecil lagi. Jadi kita partisi menjadi lebih kecil, yang tadinya 3 baris 4 kolom menjadi 2 baris 2 kolom, yang tadinya 3 baris 4 kolom jadi 1 baris, jadi 3 baris 1 kolom, yang tadinya 3 baris 4 kolom menjadi 1 baris 4 kolom, seperti itu. Terus kita lanjut ke matrix multiplication by column and by rows. Contohnya kita kalikan dengan cara min 1 kali 1 ditambah 2 kali min 1. Jadi perkaliannya seperti ini. Seperti itu. Maaf. Kaliannya seperti itu, 1 kali 1 ditambah 2 kali min 1 ditambah 4 kali 7, hasilnya 2/7, terus 27, maaf. Terus selanjutnya 2 kali 1 ditambah 6 kali min 1 ditambah 0 kali 7, hasilnya min 4, dan seterusnya, sehingga diperoleh 2 baris 1 kolom hasilnya. Dan contoh selanjutnya pun sama seperti itu. 1 kali 4 ditambah 2 kali 0 ditambah 4 kali 2 terus sama dengan 12. Terus selanjutnya 1 kali 1 kan di sini kan terdiri dari 1 baris 3 kolom, dan di sini terdiri dari 3 baris 4 kolom, sehingga hasilnya akan 1 baris 4 kolom, seperti itu. Selanjutnya ke matrix products as linear kombinasi. Ini merupakan rumus umumnya, sehingga diperoleh seperti ini. Kita langsung ke contoh ya. AX-nya seperti ini. Kita langsung ke contoh. AX-nya seperti ini. Kita langsung ke contoh linear kombinasi, di mana matriks min 1 3 2 1 2 min 3 2 1 min 2 dikali dengan 2 min 1 sama 3, sehingga diperoleh 1 min 9 sama 3. Terus kemudian kita kalikan ya, seperti ini sama seperti tadi caranya tuh. Terus sekarang kita ke matrix form of a linear system, SPL. Ini rumus umumnya. Terus augmenting matrix, ini mencari augmenting matrix di mana A sama tegak lurus dengan B, seperti itu. Bentuk SPL kombinasi ini secara umumnya dapat dipecahkan atau diambil konvensi sendiri, variabel sendiri, dan dapat nilai B-nya,
Sehingga ini kan di sini ada A11, X1 gitu, kita pecahkan sehingga diperoleh seperti ini sendiri-sendiri. Kita langsung ke contoh, sebuah contoh. Maaf. Kita langsung ke transpose. Transpose itu dimana sebuah kebalikan dari yang tadinya baris menjadi kolom dan yang tadinya baris menjadi kolom, seperti itu. Jadi A T kurung IC sama dengan A IC. Contohnya di sini ada sebuah matriks, terus A-nya itu kan jadi yang kolom menjadi baris dan yang kolom menjadi baris kan, itu transpose. Yang B pun gitu, matriks B ada 2, 3, 1, 4, 5, 6, di mana 2, 1, 5 itu menjadi baris ya, transposnya menjadi baris, dan 3, 4, 5, 6 itu juga menjadi baris, yang tadinya kolom menjadi baris, begitupun seterusnya. Selanjutnya trace of matrix. Ini itu kita contohnya ini contoh umumnya, rumus umumnya. Kita masuk ke contohnya. Misalnya kita mempunyai matriks itu ukuran 4 kali 4. Jadi min 1, 2, 7, 0, min 3, min 5, min 8, 4, 1, 2, 7, min 3, 4, min 2, 1, 0. Berarti TRB-nya itu min 1 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 0. Jadi TBR-nya itu ini seperti ini. Seperti diagonal. Seperti itu. Terus sekarang kita masuk ke tugas. Contoh soal, kita membuat matriks diagonal. Jadi ini tuh yang jadi diagonalnya itu 2, 5, dan 4. Selanjutnya pun sama matriks B pun diagonalnya 3, 6, 2. Matriks C itu kita membuat ukuran 3 kali 1. Yang merupakan main diagonal itu cuma 2. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh operasinya. 5 kali A min 7B, 5 plus B, A plus B, A min B, C kali B, B kali C. Nah, kita punya matriks nih, tadi kan kita udah buat matriks. Selanjutnya matriksnya matriks A, matriks B, dan matriks C. Kita akan menggunakan skalar, berarti kan 5 kali A. Jadi kita masukkan 5 kali 2, 10, 5 kali 4, 20, 5 kali 6, 30, 5 kali 1, 5, 5 kali 5, 25, 5 kali 3, 15, 5 kali 0, 0, 5 kali 3, 15, 5 kali 2, 4, 20. Selanjutnya kita ke operasi skalar yang min 7B. Min 7 kali 3, min 21, min 7 kali 2, min 14, min 7 kali 0, 0, min 7 kali 1, 7, min 7 kali 6, min 42, min 7 kali 3, min 21, min 7 kali 5, min 35, min 7 kali 7, min 49, min 7 kali 12, min 7 kali 2 sama dengan min 14. Kemudian kita operasikan A plus B. Itu hasilnya 5, 6, 6, 2, 11, 11, 6, 2, 11, 6, 5, 10, 6. Terus A min B, min 1, 2, 6, 0, min 1, 0, 5, min 4, 2. Terus C kali B itu menghasilkan 18, 30, 10, min 9, 15, 5, 27, 45, 15. B kali C. Kan di sini persamaannya ada 3 baris, 3 kolom. Di sini 3 baris, 1 kolom, sehingga akan diperoleh 3 baris,
satu kolom seperti itu. Terus tentukan nilai A, B, C, D dari operasi matriks. Itu ini ya, kita dengan cara substitusikan seperti ini, eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2, terus memperoleh 9 min C. Terus ini ya, ini persamaan 5, terus masukkan persamaan 5 ke persamaan 4 sehingga diperoleh persamaan 6. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 6 dengan persamaan 3 sehingga diperoleh seperti ini. Ini ya. Ini D min diperoleh seperti ini. D sama dengan min 2 sama dengan 1. Terus A kita masukkan nilainya B, sehingga nilai A, B, dan C adalah A itu 5, B itu min 3, C itu 4, dan D itu 1. Karena kan di sini yang udah diketahui D, sehingga kita masukkan nih 2 kali A dikurangi 4D, sehingga dimasukkan nilai-nilainya sehingga diperoleh A sama dengan 5. Selanjutnya kita masukkan persamaan 5 ini, kan A-nya udah diketahui, jadi 5 dikurangi ini sehingga B-nya sama dengan min 3. Selanjutnya B-nya sudah diketahui, kita mencari C, berarti kita masukkan persamaan 2 gitu. B tambah C sama dengan 1, kita masukkan nilai-nilainya sehingga diperoleh C sama dengan 4. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.